ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Kalau SD mungkin masih tertolerir, tapi kalau sudah SMP, apalagi SMA, dan ini kebanggaan anak, bahkan juga kebanggaan orang tua. Berarti secara sadar atau tidak sadar, orang tua tidak memberi kesempatan kepada anak tadi untuk sholat jamaah duhur 1 pekan 6 kali. Kalau dikurangi dengan Jumat ya 5 kali. Nyambung ora? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Akadnya ada kesempatan. Loh, sholat jamaah itu kan cuma sunnah muakkadah. Dari sisi itu memang iya. Itu kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang berkali-kali saya ingatkan, madhabnya itu menjadi madhab rakyat dan penguasa Saudi, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas dari apakah itu sunnah muakkadah, apakah itu wajib, dalam suasana perang, Mas, mlebet napa kundur, Mas? Jero isih kebak mang longi nggone setan.
Lho iya ora ngono lho. Waalaikumsalam. Surat apa itu? An-Nisa 102. Saya merasa tidak pernah bosan untuk mengingatkan ini. Dalam suasana nyawa menjadi taruhan, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun. Pilihannya satu di antara dua, membunuh atau dibunuh. Datang waktu sholat, sebab nuzulnya ayat ini sholat asar. Peperangan tetap berlanjut, sholat jamaah jangan ditunda. Taruhlah itu sunnah muakkadah. Lah 7 kali dikalahkan 5 kali Kak. Kalau 1 bulan 20 kali. Kalau 1 tahun 20 ping 12 piro ayo. Saya tidak berbicara tentang sunnah muakkadah atau tidak. Alangkah remehnya. Alangkah remehnya. Yang sholat di mana Rasulullah diperintahkan untuk tetap melaksanakannya meskipun nyawa melayang dari raga. Hanya karena belajar matematika. Mungkin kalau hari ini begitu ya. Antara pukul 11.15 menit. Oh, peraih panjang kok ya. Peraih panjang. Daring. Mutar ngati garing. Itu kalau ayat. Karena belajar matematika. Apalagi kalau yang dipelajari itu menggambar. Di SMA itu ada gambar nggak? Orang yang lulus SMA. Apalagi kalau pelajarannya cuma kesenian. Belajar gitar. Pelajarannya membaca Al-Quran. Azan berkumandang, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti. Cepet-cepet ambil air wudu. Kalau sudah ambil air wudu, cepet-cepet berangkat. Cepet-cepet itu ora kesusu, tidak ya. Bergegas agar bisa mendapatkan soft awal. Tapi ada sebuah anekdot di UMS. Yang bercerita itu sekarang sudah lulus. Dulu pernah, waalaikumsalam, tinggal menjadi muadzin di Masjid Al-Ikhlas. Namanya Yasin, cerita sama saya. Waktu itu saya sedang azan di UMS. Entah, yang jelas belum selesai. Dalam kesempatan lain ada acara kampus
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu seorang menteri dari Jakarta pada masa pemerintahan SBY, namanya saya sok kepleset Jasa Raharja gitu. Ini jenenge Hatta Raharja. Datang ke sana memberikan ceramah. Wah. Belum selesai adzan berkumandang. Wallahu alam atas perintah siapa? Salah seorang dari Pak Dos itu. Pak dosen itu langsung berdiri, langsung menuju masjid, langsung perintah hentikan adzan, ada tamu. Napa diwai mawon, ini tambahan saya, bukan Allahu Akbar, Hatta Raharja Akbar apa begitu. Ini maaf ya, bukan soal paham dan tidak paham, tetapi soal begitu remehnya sholat jamaah di mata orang-orang Islam sendiri, bahkan mereka para pakar yang harus menyponsori ditegakkan sholat jamaah di tempat mereka tinggal masing-masing. Padahal nyawa pun harus dipertaruhkan untuk sholat jamaah. Memang saya tidak menutup mata ya, saya tidak menutup mata. Ada inisiatif beberapa orang guru, saya ambil contoh di Gemolong. Ada seorang guru bahasa Inggris akrab dengan saya, berusaha untuk meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendirikan masjid di sana. Ya silahkan, tapi tidak ada. Dan Mas, nek kepengen ngasuh enten jobo, nek kepengen pengajian mlebu. Pilih ndi? Oh pilih mulai ya wis. Ya ndelik ben ora ketok ngono lho. Udut barang ora ketok. Nggak ada dana dari sekolah untuk pembangunan tempat ibadah. Akhirnya dengan segala daya dan upaya diusahakan dan berdirilah sebuah masjid. Dan setiap waktu sholat, ini SMP negeri di Gemolong waktu itu ya, sekarang sudah pensiun, dikumandangkan azan dan salat zuhur itu bisa dilaksanakan secara berjamaah. Memang ada ya, tapi itu ya satu dari ngojo sewu ya 997 loh gitu. Ke sana. Gimana ya anak-anak kita terus gimana? Bapak maklumi anak lanangku sing saiki sekolah kelas 1, kelas loro, SMA, SMK. Ki mesti salat zuhur ning ora jamaah. Bapak juga maklum adanya anak lama-lama ala bisa karena biasa. Justru ke masjid sholat zuhur itu janggal. Di masjid saya memang dekat dengan SMA negeri itu ya. Kalau waktu zuhurnya itu bulan-bulan Desember, bulan Januari, waktu zuhur itu sekitar 11.50 sekian. Banyak anak-anak, ya anak laki-laki tentu saja yang saya maksudkan tadi ya, datang ke masjid, sholat jamaah zuhur, waalaikumsalam, salaman, namanya juga Masya Allah. Nah nanti kalau waktu zuhurnya jam 11:30, sholat jamaahnya gimana? Hehehe lah.
timun ungkuk tinggo imbu. Nek kesempatan ya jamaah, nek ora ya ora apa-apa. Mosok salat jamaah mengalahkan tolabul ilmu. Tolabul ilmi fardhatun. Wah, dalilnya begitu. Kalau di sebuah tempat memang tidak ada sekolahan kecuali itu. Tidak ada sekolahan kecuali itu. Mungkin perlu dipikirkan lagi. Saya pernah lama tinggal di Solotigo, ya di Solotigo. Ya tidak tinggal ya, berangkat pagi, pulang siang. Itu ketika saya masih di sana di tahun 80-an. Itu jamaah, bukan jamaah, Jumatan itu dimulai 1:30. Apa pasal? Di Salatiga itu yang ada sekolah negeri dan sekolah Kristen. Sekolah negeri memang memulangkan anak-anak mereka pukul 11. Oh, sebulan balira sekolah. Jam berapa Pak itu kalau Jumat? Nah, itu benar gitu. Jam 11.30. 30 atau 15? Itu dinyang ora? Tapi sekolah-sekolah Kristen itu tetap bertahan dengan jam pulang mereka. Pukul 1:10. Dari sana takmir masjid itu mesake lah, dong Jumatan yang endi. Padahal anak-anak Islam yang sekolah di negeri itu jumlahnya jauh lebih sedikit dengan mereka yang sekolah di sekolah-sekolah Kristen tadi. Sementara sekolah Islam belum ada. Di satu sisi masjid-masjid mengadakan Jumatan 1:30, di satu sisi dan sekarang sudah berdiri ya, ada sekolah Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayat 102 surat An-Nisa. Kalau Umar Ibnul Khattab mudah-mudahan masih ingat. Karena kata orang Jawa ketungkul menikmati ya kebun kurmanya yang sedang mulai berbuah, kesengsem. Pada zuhur dia menyempatkan diri pergi ke kebun. Umar bin Khattab itu ada yang mengatakan satu-satunya muhajirin yang banting setir, kata Bung Karno itu, dari sebagai pedagang menjadi petani. Itu Umar bin Khattab punya kebun kurma di sebelah utara kota Madinah. Pada zuhur suatu ketika dia sempatkan untuk menengok dan mulai ngitung ya, kalkulator di dalam benaknya. Satu pohon punya sekian janjang, puncak janjang wae semene kilo, nanti terus insyaallah paling ora tuku Avanza lah, kira-kira begitu. Sudah selesai puas akhirnya pulang. Timbangannya yang ngomah paling 5 menit 10 menit tak jujuk Masjid Nabawi, sholat tahiyatul masjid, menunggu azan asar dan sholat berjamaah. Ini wallahu alam terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatul Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekati Masjid Nabawi ternyata sholat asar itu sudah bubar, jamaah sudah pulang. Apa? Dipang kembali.
Ada apa? Ada vaksin. Aku gitu rada gitu ya, rada anyel gitu ya. Vaksinasi itu diutamakan kepada yang para petugas ya, para petugas medis, para tentara, para polisi, kemudian lansia yang apa namanya? Yang harus didahulukan. Aku piye diparani Pak RT urung tahu. Diparani Pak RW urung tahu. Diparani, kamu sudah? Podo. Ini umur-umur aja. Kalau itu saya tanya itu, udah divaksin? Saya nggak mau. Itu yang belakangnya Adnan itu suka. Ya terserah. Ya saya itu belum menyatakan tidak mau kok ya rati Pak. Mau cili-cili, jadi kelompok ke umur 12, umur. Kamu sudah? Ngumpul. Mau dengarkan. Kebun kurma saya, sak pohonnya, sak buahnya akan saya jual. Hasil penjualannya saya akan sedekahkan kepada fakir miskin dalam rangka nebus keterlambatan saya ikut sholat jamaah asar meskipun tidak sengaja. Loh, ini harganya sholat jamaah di mata Allah dengan surat An-Nisa 102, tentu saja di mata Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah setiap subuh sebelum masuk masjid mendatangi rumah Ali. Bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, 8 bulan. 8 bulan. 240 hari. Ali yang masjid Ali. Oh, nunggu gur sunnah muakkad Rasulullah lah. Enggak ada, Ali jawab begitu tuh. Umar bin Khattab. Jadi harga keterlambatan beliau melaksanakan sholat jamaah asar itu kalau sekarang saya hargai sekitar 1 M itu. Masih ingat ya, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud. Suatu ketika, walau alam kalau saya pahamkan, beberapa menit sebelum maghrib itu kedatangan tamu. Tamu itu orang yang datang dari luar kota, datang ke rumah kita untuk menginap. Lalu teman datang, ajak sekak itu, demit itu. Assalamualaikum, ahlan, masya Allah gitu ya. Salaman, ta'anuk, adu leher, hanya karena pipinya dekat leher lah, pipinya katut gitu kan. Itu sebenarnya adu leher. Itu untuk mereka yang lama tidak ketemu, para sahabat melakukan itu. Silakan masuk, ngobrol. Pada maghrib silakan ke belakang. Sudah selesai ke belakang sudah. Sediakan makan malam. Akhirnya saya tinggal sebentar lagi, saya mau ke masjid, antum kan musafir, bisa jamak maghrib dan isya, ya silakan. Ternyata loh, masjidnya wis tutup. Berarti saking asiknya bincang-bincang itu sampai tidak mendengar azan isya. Masjid liyane muga-muga isih eneng. Ya wis tutup. Masjid liyane akae imam wis maca
Fatihah ning suarane kok kaya suarane mudzakir nggumo. Saya harus nyinggung ini terus. Dampaknya ABB itu loh. Bukan DB, bukan ya. ABB itu saya masih khawatir. Ustaz tabu lah. Akhirnya pulang ya. Lain tuh makmum nang guru ini wong Syiah lain. Itu denger-denger itu. Saya harus berbuat apa? Oh, ingat hadis bahwa sholat jamaah itu nilainya ada yang mengatakan 25 kali, ada yang mengatakan 27 kali dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholatul jamaati afdhal min sholatul fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Mestinya saya mendapatkan pahala 27 kali lipat, tetapi karena saya terlambat untuk melaksanakan sholat isya, bahkan tertinggal. Sementara tujuan saya untuk menghormati tamu. Ikramud dhuyuf. Ini seorang ulama, gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud, itu suatu ketika bisa stres. Suatu ketika bisa stres. Duh, apa yang harus saya perbuat? Jadi canggung begitu. Mau sholat sendirian, sholat fardu kok sendirian. Apa bacaannya jahar? Mau sing maca amin ya aku dhewe, kira-kira begitu. Akhirnya dalam suasana kebingungan itu, kesetresan dia tersalurkan, bismillah, hari ini saya ketinggalan 27 kali lipat pahala. Untuk itu saya harus tebus, malam hari ini saya harus sholat isya 27 kali. Dalilnya apa Kiai? Guru Imam Bukhari. Ya dalilnya stres itu. Ini. Kepedulian mereka kepada sholat jamaah itu sampai seperti itu. Ceritanya agak berbeda, tapi ada kaitannya. Terjadi perundingan tingkat tinggi. Kelasnya kelas menteri, antara, dulu belum disebut menteri pertahanan, tetapi pangap, panglima angkatan bersenjata, dengan menteri pertahanan Uni Soviet pada zaman Orde Lama. Uni Soviet, siapa wakilnya saya tidak tahu menahu, tapi Indonesia itu diwakili oleh salah seorang dari 3 orang jenderal besar. Di Indonesia itu punya 3 orang jenderal besar. Yang satu jenderal, wes kita Jenderal Sudirman. Terus yang kedua Jenderal Soeharto. Yang ketiga itu, yang kedua Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini berangkat dari ketatnya pendidikan orang tua
kepada anak dalam mendisiplin mereka untuk sholat. Terjadi perundingan ya, dari pihak Soviet sekian orang, dari pihak Indonesia sekian orang. Jadi tentang pembelian senjata. Waktu itu memang Indonesia memutuskan hubungan dengan Amerika. Go to hell with your aid. Untuk Bung Karno saya masih ingat kata-kata go to hell with your aid. Masuk neraka kamu dengan bantuan kamu. Itu kepada Uni Soviet. Slogan yang tekankan itu berdiri di atas kaki sendiri lah. Nek pedhot karo Amerika, musuh Amerika sing ngerangkul yaitu Uni Soviet. Cina belum ada ceritanya waktu itu. Korea Utara, Korea Selatan ya ada, tapi belum berada di panggung atas politik dunia. Terjadi negosiasi tentang pembelian senjata. Ya akhirnya walau alam ya, kalau orang hampir punya jam ya Ki ya. Nah, saya nggak punya tadi ini. Interupsi. Ada apa? Saya sebagai orang Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat dan waktunya sudah datang. Ini dengan gembong-gembong kelas 1 partai komunis loh itu. Dan orang mencatat Jenderal Abdul Haris Nasution itu jenderal yang tanpa cacat sama sekali. Karena jaga sholat itu. Diberi tempat oleh orang-orang komunis Soviet itu. Walau alam apa sendirian atau beberapa orang. Ada salah seorang dari petugas Uni Soviet yang ditunjuk untuk menjadi penunjuk jalan ya. Akhirnya masuk, diberi ruangan dan kono yo ana sajadahe barang pintore wong PKI itu. Beliau salat, selesai. Ini ada cerita tambahan yang tidak kalah pentingnya. Si resepsionis tadi yang mengantarkan ke tempat sholat tadi berkata sama jenderal itu, Bapak dan mbah saya itu pernah melakukan akrobat seperti Anda. Akrobat. Jadi warga negara yang sekarang ada di Uzbekistan, Tajikistan itu memang mayoritas penduduknya Islam tapi penguasanya komunis. Saya berjanji saya akan kembali pelajari apa yang diajarkan oleh bapak dan kakek saya. Itu orang menyebut jenderal besar Nasution. Abdul Harisnya kurang dihafal, orang mengenal Aha. Mandoya'aha. Ini yang saya sampaikan kepada antum semua, termasuk yang ngantuk perkara krungu ora krungu ya ngantuk ya ora niat ya. Mandoya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa yang meremehkan sholat, bukan meninggalkan, mestinya bisa dikerjakan di awal waktu, dikerjakan di akhir waktu. Mestinya bisa dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan sendirian. Mestinya bisa dikerjakan
berjamaah di masjid dikerjakan di rumah. Man doyaha, barang siapa yang meremehkan sholat, fahuwa lima siwaha adya, maka orang tadi kepada urusan selain sholat adya, lebih meremehkan lagi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang tidak pernah kita beri kesempatan untuk sholat berjamaah zuhur kecuali sekali di hari Ahad, itu berkat doa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga godaan setan itu tidak datang kepada dia dengan godaan yang di luar kemampuannya. Atau kalau dia digoda, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga dirinya dengan kekurangan yang pada dasarnya prinsip, yaitu sholat jamaah, sehingga dia selamat. Tapi suatu ketika dia bertemu dengan sesuatu yang sesuatu tadi bertentangan dengan keinginan orang tua. Saya pernah sampaikan, salah seorang mahasiswa fakultas kedokteran sudah selesai kuliahnya, sudah masuk ke tahapan koas, belum nikah jadi dokter itu. Akhirnya berkenalan dengan seseorang. Perkenalannya itu juga tidak disengaja. Dia pulang, kemudian ada salah seorang teman perempuan yang tergesa-gesa mendahului dia. Kemudian beberapa meter di depan dia, kunci kontak mahasiswi tadi jatuh. Saking ketergesa-gesaannya, dia tidak sadar kalau kunci kontaknya jatuh. Lah mahasiswa kita ini, mbak, apa? Saya tergesa-gesa. Ini kunci kontak. Oh, masya Allah, thank you very much, my dear. Enggak pakai my dear ya. Bermula dari segala sesuatu yang tidak disengaja. Maksudnya dia tidak sengaja untuk ngajak berkenalan. Mahasiswi yang kunci kontaknya jatuh tadi juga tidak berkeinginan untuk bertaaruf dengan dia. Nah, besok pagi ketemu lagi. Terima kasih ya mas ya kemarin. Wah, kalau sampai-sampean nggak temukan itu, terus saya mau nyetater brompit saya dengan apa lah. Hari kedua ketemu lagi, witing tresno jalanan Joko kulino. Masya Allah. Ya namanya anak-anak seusia, bukan belakangnya loh ya. Ini sampai mahasiswa saya di Anur itu saya marahi. Karena nggak siam 9 hari, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kamu itu diberi pilihan oleh Allah, pilih satu di antara dua. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Belum nikah lah, mau ketoro mesti. Wahai para pemuda, pilihan pertama, kalau kalian sudah berkeinginan untuk nikah, bukan berkeinginan, manis tato amingkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu mandiri, falyatazawwaj, nikah. Enggak ada batas harus 19 tahun, enggak ada itu. Nikah, falyatazawwaj.
Dalam Islam nggak ada istilah nikah dini, itu nggak ada. Nikahlah, pilihan pertama nikahlah. Kalau kalian tidak mampu, siamlah. Satu-satunya sarana mantikus sama logika langit yang bisa ngeker nafsu muda kamu itu satu nikah. Kalau belum mampu karena belum bisa mandiri, pilihan yang kedua ditawarkan oleh Rasulullah, siap. Cuma dua itu. Aku raknya Bang Rono lu ya. Nikah siap. Nikah dulu, bukan siap dulu. Jadi kalau kamu itu maunya menjadi pejuang-pejuang Islam iqamatuddin, belum nikah, suruh nikah, tidak berani kalau kuliahnya belum selesai, karena kuliahnya belum selesai. Disuruh siam juga tidak mau. Lah apa yang bisa menghalang-halangi nafsu muda kamu untuk bisa kamu kekang dan kamu atur sesuai dengan syariat Islam? Saya sampai, kalau saya boleh membuka almari kamu, kalau saya boleh membuka buku satu lembar demi satu lembar, yang hari ini tidak siam ya, di sana mesti ada gambar perempuan, saya bilang. Dan itu bukan pacar kamu potong dari majalah. Ini tanggal kamu itu sudah jebol tetapi belum total. Kamu datang keluar dari pondok, masuk ke mall, masuk ke toko, kemudian yang layani seorang gadis atau bahkan sudah nikah, bahkan seusia ibu kamu mesti begini, bantah. Bukan antum ya, lagu malah ragil bantah, ngantuk, sekrupe copot gue mesti ya. Aku madam rono. Ini di An-Nur ya. Artinya semuanya laki-laki. Artinya semuanya didisiplin. Dan ini mahasiswa. Sholat jamaah 5 waktu itu didisiplin. Bagaimana kalau di UMS? Di UNS, di SMA negeri, SMK negeri, SMA Muhammadiyah, apa berlaku itu? Di SMA Al-Islam, di SMA apa berlaku itu? Kelas 3, 2 kelas, yang satu laki-laki semua, yang satu perempuan semua. Saya nggak mudeng ya, yang saya pahami 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya masih ingat itu ya. Adzan zuhur, saya ada keperluan di Masjid Taqwa, sholat di sana, anak-anak dioyak-oyak konyang masjid, Pak gurunya malah sekak. Dalam suasana nafsu muda itu menggelora, saben dina ketemu Hamid dengan Hamidah, Haryanto karo Haryanti, Endang karo Bambang. Sholat si mahasiswa koas tadi ngajarkan, awas, jangan berakrab-akrab dengan lawan jenis. Tapi ketika dia mengucapkan terima kasih mas ya, masya Allah, ambil mesem-mesem, masya Allah, itu arep melu apa namanya, tes corona itu, jantung Anda.
nggak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah aku mati. Matarok tu fitnah. Yang lebih berat dibandingkan dengan fitnah perempuan kepada laki-laki. Itu akhirnya tadi witing tresno jalaran saka kulino terucat itu. Terlontar kata-kata hatinya. I love you, you love me. Akhirnya lulus, sudah dapat pekerjaan, orang tuanya nawarkan, yang mamah tole alhamdulillah, kula pun gadah calon alhamdulillah. Nah akhirnya diperlihatkan fotonya, loh kok orang nganggo jilbab, nyat nggih anu kok Pak niki dadi agamane Kristen, ning mungkin gelem mlebu Islam. Mbok golek sing Islam apa ora enak. Ya. Nganggo udur, nganggo rame, nganggo intinya masing-masing bertahan dengan pendapat tanpa ada yang mau ngalah. 2 kali diskusi, 3 kali sikudis. Bapak Ibu kula didhawuhi napa mawon purun. Ning persoalan yang satu ini saya harap Bapak Ibu jangan ikut campur, please. Apa masalahnya? Ada sholat jamaah yang dia lakukan sehari 5 kali itu yang gotang karena kuliah, karena koas, karena masalah ilmu. Padahal ilmu harus dikalahkan ketika sholat jamaah datang. Saya mendengar cerita itu, wah, anak-anak sekarang itu. Kemarin anak saya itu ngadakan ulang tahun, kaget saya. Ulang tahun? Iya, lah gimana bang suasana tempat dia sekolah seperti itu? Ya teman-teman diundang, akhirnya happy birthday to you. Itu yang bapak itu setengah kaget, tidak kaget sungguh itu. Artinya belum bisa menerima tetapi bisa memaklumi. Selesai itu yang berulang tahun, anak perempuan dia itu berdiri satu-satu sambil mengucapkan selamat panjang umur, mudah-mudahan bahagia dunia akhiratnya lali ya. Bapak Ibu lah, aku ngambung anakku ya wedi. Tidak semuanya seperti ini, tetapi tidak semuanya tidak seperti ini. Kemungkinan itu terjadi. Saya ingat otoritas jenderal besar ketiga ketika beliau berkuasa berapa puluh tahun itu ya. Itu intinya setiap anak perempuan di SMA terutama yang memakai jilbab silakan milih satu. Lepas jilbabnya atau saya lepas kamu dari sekolahan ini. Dulu pernah terjadi itu. Ada orang tuh ya surapopo wis anggere mangkat itu istighfar gitu ya. Mulai ya istighfar lah gitu. Mangkat saka omah dinggo mlebu ning regol dicopot, ngarep metu dinggone ada. Ada yang begitu ada. Tapi ada yang istiqomah keluar. Masa harus sekolah negeri, sekolah luar negeri. Ini masalah jilbab. Tapi kalau memahami kondisi sekolahan itu seperti itu. Dari satu sisi loh
Ini satu di antara sekian puluh, satu di antara sekian ratus sisi negatif yang sama sekali tidak menopang perjalanan mereka menuju akhirat. Sholat jamaah itu. Saya tidak boleh ya menyalahkan satu pihak, orang tua. Aku sekolah kan kono to Pak ben dadi opo. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kemarin kan saya terangkan rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena yang dipergunakan menulis rezeki itu sudah diangkat. Nek balpen wis diceklekke. Kertas yang dipergunakan untuk menulis takdir setiap makhluk termasuk anak kita itu sudah keren. Misalnya sudah disetip menang. Jadi menyekolahkan anak hanya dalam rangka supaya hidupnya lebih berbahagia, hartanya berbahagia itu relatif ya. Hartanya lebih banyak dari harta saya, itu menyalahi takdir Allah. Menyalahi takdir Allah. Nah kalau gitu masalah dunia nggak usah dipikir. Lah kok sing dadi dokter sapa? Harun al-Rasyid itu dokternya juga Kristen kok. Enggak, saya tidak sejauh itu. Saya tidak sejauh. Tapi kalau kita mengkhawatirkan betul kondisi anak-anak kita, nang omah diuyak-uyak kon salat angel ra karuan, nang sekolahan ora entuk salat jamaah. Jadi sekali lagi saya tidak bisa menyalahkan orang tua. Organisasi Islam yang namanya Muhammadiyah itu apa? Tidak pada tempatnya ngusulkan supaya antara jam 11 atau jam 11:15 sampai jam 12:15 di setiap sekolah yang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang bangunlah bangsanya, bangunlah jiwanya, terus betul gitu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah ini bangun jiwa dan badannya itu bukan hanya Pak bangun, kok kurumen nggak tahu. Salah satu diantaranya itu, seandainya mereka itu mengusulkan didukung oleh NU, Masya Allah, mesti sesuk ada dekret presiden itu. Lah Muhammadiyah ya malah melu-melu, sekolahane ya orang ngakon sholat jamaah murid-muridnya, komisioner ya, tiap satu tempat dengan tempatnya. Jadi kepedulian majelis ulama, malah tekon salat nganggo jarak, salat cara wit puhung 1 meter. Saya yakin itu ulama-ulama yang menyuruh sholat dengan cara wit puhung, menteri-menteri agama yang menyuruh supaya sholat di rumah, mesti ora tahu sholat jamaah, kecuali ada tamu. Gue nyuguh, mau pergi, wah aku kiai masuk ranya masjid. Tekan masjid malah dilok kedengaran kiai. Enggak sehitam putih itu. Tetapi kepedulian mereka ke sana. Saya beri ilustrasi ya. Demi memberi kesempatan, ini bapak-bapak kita, leluhur kita, mereka yang hidup di tahun 45 dan sudah menjadi orang tua maksud saya. Masya Allah, alangkah longgarnya hati mereka. Alangkah longgarnya hati mereka. Mereka rela menjadikan hari libur itu hari Ahad. Mengapa? Memberi kesempatan kepada minoritas Kristen dan Katolik agar bisa melaksanakan ibadah mereka di gereja-gereja di mana mereka tinggal. Gitu kan? Sehingga diliburkan. Sementara untuk sholat Jumat yang hukumnya sama wajibnya dengan pergi ke gereja,
kami rela sholat Jumat itu dikurangi jam belajar dan jam kerjanya hanya sampai pukul 11.15 menit tadi. Kok tidak ya? Jadi umpamanya loh, liburnya Jumat, karena Jumat ini hari besarnya orang Islam. Kok mereka tidak lah gitu. Ini nostalgia saja. Lah bagaimana mereka yang mau ke gereja hari Ahad masuk sekolah jam 9. Padha ta? Wah, lah engko terus gembira loka Jogja Juruk terus ora payu piye lah. Masalahnya masalah dunia. Tapi bapak-bapak kita, bahkan sekolah-sekolah Islam itu masih banyak yang gekeng dengan meliburkan anak-anak mereka hari Jumat. Dan pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk berubah. Tapi lama-lama juga kalah ya, lama-lama juga kalah. Wah, lah nek kabeh prene Ahad, anak-anakku prene Jumat terus loh, akhirnya Muhammadiyah ikut hari Ahad dan lain-lain. Ini keterkaitannya dengan satu persoalan, sholat jamaah. Kalau itu sudah diremehkan suatu ketika mereka itu berbenturan dengan apa yang mereka yakini, yang diyakini oleh orang tuanya, mesti orang tua dikalahkan, mesti agama dikalahkan, keinginan pribadi yang dikedepankan. Tolong ini gimana? Di pabrik. Kalau sholat zuhur sama asar, tapi sebenarnya di musola itu loh, apakah itu berdosa apa enggak, apa boleh apa enggak gitu kan? Masalahnya kalau asar itu sholatnya setengah 4 itu, tapi asarnya sama teman-teman tapi berjamaah di musola ini loh kan? Kalau dibolehkan bisa apa enggak? Ini sudah pernah kita angkat ya. Jadi sholat jamaah itu adalah sholat jamaah di masjid di mana dikumandangkan azan dan iqamah. Nah begitu. Jadi sholat di masjid pom bensin, sholat di masjid rumah makan, sholat di sekolahan seperti di Gemolong tadi, sholat di hotel. Ya kalau sholatnya diterima oleh Allah menurut Imam Ahmad, sholat jamaah itu wajib di masjid. Tapi kalau dikerjakan di luar masjid juga tidak salah. Artinya sholatnya diterima, hanya dia berdosa. Jadi jarak antara tempat kerja dengan pabrik itu berapa puluh kilo? Hah? Setengah kilo. Engklek apa pakai motor? Ya. Jam 3 baru jajan jam 3. Tapi saya pulang setengah 4 tuh Pak. Kalau asar setengah 4 kan ke masjid sudah terlambat. Tapi sama-sama jam 3 atau ada yang berjalan kalian. Kalau ke masjid gimana? Belum? Saya malam Jumat kemarin itu kasusnya sama dengan yang penjenengan sampaikan ya. Ini sekedar contoh. Saya malam Jumat itu ngisi pengajian di jenenge ngendi? Gagak Sipat itu. Malam Jumat kedua dan keempat. Saya itu kerja di pabrik, Pak. Oh, iya terus lah. Cuma dari pabrik ke masjid itu jauh. Nah, saya diam saja. Jadi sholat zuhur dan asar, sholat zuhur dan saya nggak dengar asarnya. Sholat zuhur saya itu ya terpaksa saya kerjakan di musola pabrik. Itu pun pakai kloter pertama, anggone ciut, kloter kedua. Lah saya minta pertimbangan kepada bapak saya, metu wae le, saya nggak nyebut sampean le lo ya.
Nah, akhirnya dia keluar itu. Titik lah, silakan di. Dan wiladalah itu keluar dari pabrik, kerjanya apa saya juga. Tapi kebiasaan orang gagak sifat itu gawe tape itulah. Itu sih di mobil bagus itu. Coba sampean keluar di sepur. Gitu ya. Saya mau tanya, dulu pas di Masaran paman saya meninggal. Nah, pas saat itu saya dapat bagian mengangkat jenazah. Nah, kan saya suruh nanti habis sholat isya. Nah, qadarullah dari rumah sampai makam itu sekitar 300 meter. Lah, qadarullah sampai tengah jalan adzan. Lah, terus saya sampai makam, saya taruh sudah selesai, terus aku pulang ke masjid, nggak ikut sampai selesai. Terus saya telat. Dan yang satu lagi, pas ayah saya mertua itu meninggal, saya bilang nanti kalau bisa ba'da isya. Lah, setelah saya memandikan, terus saya pulang ganti baju apa gitu, mau ke sana lagi, tapi jenazah sudah diangkat ke Tat. Itu pas adzan. Lah, terus aku nggak ikut ngantar ke makam, aku memberatkan sholat jamaahnya. Itu gimana, Tat? Ya sudah benar. Tapi mestinya begitu loh. Wong sakmene iki sing dadi mantune wong mati ki sapa gitu kan. Apa otoritas sebagai menantu? Enggak boleh. Harus selesai sholat isya. Nanti kalau punya mertua lagi ya. Orang diperbolehkan untuk tidak sholat jamaah itu satu karena hujan, dua karena itu Pak Imam sudah datang itu. Satu karena hujan, dua karena sakit, tiga karena safar, empat karena terhalang. Jadi yang saya simpulkan dari apa yang penjenengan ceritakan, itu masyarakat Islam di tempat antum tinggal itu terlalu menganggap remeh kepada sholat jamaah. Ini masalahnya. Mantenan yang ngono mesti. Lah ya, enggak, maksud saya pas nyendok sop azan lah gitu. Monggo, Pak. Kalau sholat subuh itu sama ngimami istri itu bagaimana? Ngimami? Istri. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan sholat subuh. Iya. Sholat subuh di masjid tempat Bapak penjenengan dadi imam. Salah satu di antara makmum perempuannya istri Bapak gitu kan? Seorang wanita sholat di rumah, suaminya sholat di masjid, pahalanya sama. Pahalanya sama. Kalau saya ngimami istri itu. Nah makanya sebentar saya lanjutkan ya. Istri sholat di rumah, rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Suami sholat di masjid, rakaat pertama tabarakalladzi biyadil mulku, rakaat kedua nun wal qalami ma yasur, pahalanya sama. Pahalanya sama. Istri ikut ke masjid suami, mudah-mudahan pahalanya sama. Kalau suami ngimami istri di rumah, pahala gimana? Oh, tak kedak. Pahala suami kalah dengan pahala istri. Mungkin yang beliau maksudkan, saya sudah sholat subuh di masjid, kemudian pulang ngimami istri gitu Pak ya. Tidak ada contoh dari sholat subuh. Ganjaraku kalau ganjaramu wis padha lah, nek aku ngimami ra terus. Ganjaramu 5, ganjaraku 3 ra terus. Saya seringnya sholat subuh itu
sama istri itu. Di rumah itu tak di masjid. Ya kalau hujan enggak. Jadi kita ke masjid, istri ikut ke masjid, pahalanya sama mudah-mudahan. Kita ke masjid, istri di rumah, pahalanya juga sama. Lah ngapa kita tambahi? Bukan kita tambahi. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Ngaten. Iya. Jadi bismillah mulai besok pagi tak tinggal ya mie lah gitu ya. Cukup. Waalaikumsalam. Apa? Yang pertama, apakah sholat saat imam maksudnya jamaah bareng itu sama dengan ketika kita bersama imam? Maksudnya? Maksudnya Yang masjid. sholat di sini kan seperti ada jamaah bareng ketika kita sholat. Yang dimaksud dengan sholat jamaah oleh Rasulullah itu sholat di masjid yang dimulai dengan azan dan iqamah. Nah gitu. Tapi suatu ketika Rasulullah pernah melihat duduk-duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Hadis ini riwayat Muslim insyaallah. Dia duduk-duduk, kemudian ada sahabat masuk, kemudian sholat. Bersedekahlah kamu kepada dia. Artinya apa? Jadilah kamu makmum, sehingga sholat dia tidak sholat sendirian, tetapi menjadi sholat berjamaah. Artinya apa? Sholat jamaah dengan cara yang masbuk tadi nilainya lebih tinggi daripada sholat jamaah sendirian. Hanya untuk menduduki kelas 27 itu harus dimulai dengan azan dan iqamah dan dilaksanakan di masjid yang biasa dipergunakan untuk sholat. Cukup ya. Siam. Siam Asyura itu diwajibkan karena sahabat pernah mengatakan Rasulullah bahwa kaum Yahudi berpuasa satu hari untuk menghormati Nabi Musa yang selamat di. Sudah cukup. Ini mestinya mau saya angkat ya. Mau saya angkat dari ini tadi harus ya gitu ya, harus bahwa mereka tetangga kita orang Yahudi, kita harus baik kepada mereka, iya, tapi harus ada jarak. Bahasa yang saya baca itu namanya al-wala wal barra. Al-wala wal barra. Kamu harus menyelisihi orang-orang Yahudi dalam segala hal. Mereka siam Muharram. Ini bahasa saya ya. Itu tanggal 10 para sahabat mau disampaikan tadi. Rasulullah orang-orang Yahudi sama siam pada tanggal 10 Muharram tahun depan. Dan ternyata Rasulullah tidak tahu kapan beliau akan wafat. Apa yang beliau ucapkan itu tidak terlaksana. Saya akan laksanakan siam yang menyelisihi orang Yahudi. Jadi bisa tanggal 10 dan 9 Rabu besok itu ya, Kamis atau Rabu, Kamis dan Jumat 9, 10, 11 atau kata Imam Syafi'i, ya nggak apa-apa. Tapi niatnya tidak ingin mencontoh orang-orang Yahudi. Jadi nanti saya bacakan insya Allah. Orang-orang Yahudi itu tidak mau ngingu jenggot, mencukur jenggot mereka. Pelihara jenggot kamu. Lah bapak mereka memelihara, ya itu terserah urusan mereka. Jadi bukan hanya rambutnya saja yang dipelihara, jenggotnya juga dipelihara. Mereka makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Nah, di sekolah anak-anak kita tadi terjadi keakraban antara satu dengan yang lain.
terjadi keakraban ya, mungkin teman duduknya, mungkin teman tentirnya, mungkin teman kelompok belajarnya. Pak guru membagi bukan berdasarkan agama tapi urutan absen. Ada sana keakraban, akhirnya witing terus jalanan saka kulino dan seterusnya. Begitu. Cukup ya. Ini tidak mesti ya, saya tidak mesti. Banyak di antara mereka yang bisa menjaga diri, bisa. Tetapi seperti saya sampaikan dalam permulaan pengajian, kita tidak memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk jamaah zuhur kecuali hari Ahad. Artinya sadar tidak sadar kita memberi peluang kepada setan. Anakku godanen. Cara menggoda yang paling efektif yang goda sholatnya itu. Aku janjanin gelem buka rahasia itu gampang ya. Anak-anak itu bisa, anak-anak kita itu agar tidak menjadi radikalis itu gimana? Jangan diakrabkan dengan masjid. Malah ngandani ya. Kalau anak masih akrab dengan masjid, krungu adzan kabeh ditinggal, ya muga-muga rada radikal ya. Tapi cara yang ditempuh oleh mereka-mereka untuk deradikal, tanganku kata apa ngene ya. Deradikalisasi. Itu masjid. Gejala-gejalanya sudah ada kok. Yang kepala 3 banyak, kepala 4 banyak, kepala 5 banyak, kepala 7 siji kurang. Yang belasan, ayo. Ini kan paling tahfidz ya. Tahfidz. Tolong di masjid itu dicari itu. 10 ke bawah, 30 ke atas. Lebih ngeri lagi ya di Saudi itu. Itu sampai saya marah sama mereka. Mana anak-anak kalian mana? Aina subhanukum. Sekarang mbah tua-tua kalau tak cili-cili pemuda-pemudanya mah. Ini Saudi loh ini. Jadi jangan kaget kalau disuruh salat corowet bohong Saudi do manut itu aja kaget. Dari sanalah ya. Supaya anak itu betul lahiriah bahwa akhirnya kita gagal di tengah jalan tapi doa ikhtiar utak pondoknya dan seterusnya kok akhirnya malah jadi Syiah. Ya ini saya tidak salah di depan Allah. Tapi kalau saya sekolahkan di SMA, kenal dengan teman-temannya, kok bagus sisan, ganteng sisan, lah akhirnya terus kecantol dengan si Maria Magdalena. Nah, itu kita ikut salah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah.